Selamat malam para pemirsa, temu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pan, ini koalisi dengan Pak Jokowi. Arahnya kemana sih Pan ini? Kalau undang-undang tidak berubah sampai pemilu 2024, Bang, Ya. Tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan parliamentary threshold 20% kursi dan 20% suara sah nasional. Ya. Menurut Rakernas, Rakernas memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam penentuan capres-cawapres yang nanti akan ditentukan di Rakernas Jadi selanjutnya. arah koalisi ke partai mana belum ada? Arah koalisi secara formal belum ada. Tapi secara de facto? Komunikasi. Dengan siapa? Komunikasi itu dengan seluruh partai. Yang paling dekat dengan siapa? Kira-kira. Nasdem dekat, ya kan? Dengan Golkar juga dekat. Apalagi dengan Gerindra yang punya faktor historis 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo. Nah, nanti untuk pemilu 2024 nanti kita akan kalkulasi lagi bagaimana tentang prospek koalisi ke depan. Jadi sampai hari ini belum ada? Sampai hari ini seluruh partai politik belum menentukan koalisi secara resmi. Tetapi kalau untuk komunikasi, silaturahmi, lobby-lobby, itu sebagian besar partai politik melakukan hal itu. Dalam rangka apa? Untuk membangun chemistry, mengembangkan persepsi yang sama, common platform yang sama, agar mereka bisa mengembangkan masih ada kemungkinan koalisi dengan PKS atau dengan seluruh partai sangat memungkinkan untuk itu, karena dengan parliamentary threshold 20% itu akan memberikan prasyarat pada seluruh partai politik kecuali PDIP untuk melakukan koalisi. Oke. Kepada Pak Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN, setuju nggak forum ini dipakai sebagai awal untuk menghapus atau merubah presidensial threshold? Soal presidensial threshold, pada waktu saya menjadi anggota RUU Pansus Pemilu, Partai Amanat Nasional mengusulkan presidensial threshold 0%. Tapi kemudian di rapat paripurna, Bang Hotman, itu kami kalah suara. Sekarang diputuskan di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu presidensial threshold 20. Kalau itu dirubah presidensial threshold, kira-kira partai mana yang bakal menentang? Kami kurang tahu, tapi analisa Bapak. Kalau kemudian itu menjadi usulan dari mayoritas seluruh partai politik, PAN akan mendukung soal itu. Karena apa? Dengan presidensial threshold yang 0% atau kecil, itu akan membuka ruang terjadinya kompetisi bagi tunas muda untuk sekarang dengan presidensial threshold 20% siapa? Partai mana yang sekarang ini? Sekarang ini? Ini sudah menjadi keputusan politik. Yang diuntungkan siapa sekarang ini? Ya seluruhnya diuntungkan, gitu. Tapi ada satu hal, Bang Hotman. Dengan tingginya presidensial threshold, itu akan memberikan ruang sempit bagi tumbuhnya tunas-tunas pemimpin bangsa. Kalau kemudian 0%, kalau kemudian 0%, itu seluruh partai politik juga akan berkompetisi. Meskipun 0%, saya yakin tidak seluruh partai politik juga akan memunculkan dari kadernya masing-masing. Karena persoalan Pilpres itu adalah persoalan koalisi. 10% siap. Pemilu 2024, kalau ada revisi tentang undang-undang pemilu, ributnya itu lebih besar dari ini nih, lebih besar. Gitu. Jadi dengan kondisi waktu, kemudian tidak adanya persamaan platform masing-masing partai politik, saya rasa kalau mau revisi nanti setelah pemilu 2024 gitu. Karena apa? Kalau tidak salah sekarang untuk RUU Pemilu sudah dikeluarkan dari Prolegnas. Sudah keluar dari Prolegnas? Sudah keluar. Oh, jadi udah nggak mungkin? Sudah tidak lagi menjadi program legislasi nasional. Jadi kalau kemudian soal presidensial threshold, apapun itu adalah kepentingan subjektif partai-partai politik. Jangan menjadi sumber konflik baru. Demikianlah akhir dari Hot Room malam ini. Terima kasih kepada para narasumber. Metro TV